Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nihayatus Saadah, nomor NIM 0435994668. Berikut adalah video simulasi praktek beracara di persidangan perdata untuk mata kuliah FSIH 4209, praktek peradilan perdata di Universitas Terbuka. Adapun ringkasan kasus untuk praktek ini sebagai berikut. Wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Fakta kasus. Pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi penggugat dan Tuan Budi tergugat menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa harga tanah adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua, sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama Tuan Budi. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran sebagaimana disepakati. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi tetap tidak diindahkan. Tuan Budi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, Tuan Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian. Berikut adalah surat kuasa penggugat. Surat kuasa khusus nomor 01/SK/Romawi V8/2023 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 1 Januari 1989, alamat Cisarua, Bogor, pekerjaan pegawai swasta. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Nama penerima kuasa 1. Nama Siti Nihayatus Saadah, tempat tanggal lahir Ponorogo 8 Juni 1995, alamat Surabaya. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan advokat atau pengacara pada kantor advokat dan konsultan hukum HHP Law Firm beralamat di Bogor, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bogor perihal wan prestasi melawan Tuan Budi beralamat di Cisarua, Bogor sebagai tergugat. Selanjutnya, penerima kuasa berhak 1. Mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bogor terhadap Tuan Budi karena wan prestasi, menyiapkan, menandatangani dan atau mencabut surat-surat gugatan, petitum, bukti-bukti, replik, duplik, kesimpulan dan semua dokumen lain yang diperlukan dalam proses peradilan, mengajukan permohonan dan atau bantahan yang diperlukan. 2. Menghadiri persidangan mewakili pemberi kuasa dalam setiap tingkatan peradilan, mengajukan atau menarik upaya hukum perdata lanjutan atau banding kasasi, peninjauan kembali atau PK apabila dipandang perlu. 3. Memohon atau mengajukan tindakan sementara atau instruktif seperti sita jaminan, penetapan sita, permohonan provisi, permohonan pemulihan hak, serta pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Berunding dan atau menerima atau menolak perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan
serta menandatangani perjanjian perdamaian, kwitansi, akta pelepasan, atau akta lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian tersebut. 5. Menuntut ganti rugi, denda, biaya perkara, bunga, serta menuntut pemulihan kerugian material dan imaterial yang timbul akibat wan prestasi, menerima pembayaran atau pelunasan sebagian atau penuh dari pihak lawan, menandatangani kwitansi atau menyerahkan kwitansi penerimaan pembayaran. 6. Mengumpulkan, memperoleh, atau meregistrasi bukti-bukti yang diperlukan, salinan perjanjian bukti, transfer kwitansi, surat somasi, dan lain-lain. Berkoordinasi dengan pejabat negara, kantor pertahanan, notaris, PPAT, bank, atau pihak ketiga lainnya yang terkait. 7. Menandatangani surat-surat, akta, pernyataan, atau dokumen lain yang diperlukan demi kepentingan perkara ini. Memberi kuasa substitusi kepada rekan sekerja atau pengacara lain dan mewakili pemberi kuasa di hadapan instansi manapun. 8. Melaksanakan seluruh tindakan hukum atau non-hukum lainnya yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak pemberi kuasa sehubungan dengan pokok perkara tersebut sampai tuntas, termasuk melakukan tindakan eksekusi putusan pengadilan atau mengambil langkah-langkah administratif yang diperlukan. Surat kuasa diberikan dengan hak substitusi. Bogor, 1 Agustus 2023. Penerima kuasa Siti Nurhalizatus Saadah, pemberi kuasa Tuan Andi. Gugatan perdata wan prestasi. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini sebagai penggugat Tuan Andi. Dan hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhalizatus Saadah sebagai advokat. Dengan ini gugatan perdata wan prestasi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Bogor. Dengan hormat yang bertentangan di bawah ini sebagai penggugat yaitu Tuan Andi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhalizatus Saadah sebagai advokat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tuan Budi sebagai tergugat. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut. Posita gugatan bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani suatu perjanjian jual beli atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bahwa harga tanah disepakati sebesar 1 miliar rupiah, bahwa pembayaran diatur dalam 2 tahap. A. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, dan B. Tahap kedua sebesar 700 juta harus dilunasi paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian jatuh tempo 15 April 2023, bahwa penggugat telah menyerahkan bukti penerimaan uang muka sebesar 300 juta, bahwa sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian sampai dengan 15 Juli 2023 tergugat belum melunasi sisanya pembayaran sebesar 700 juta, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat peringatan somasi kepada tergugat namun tidak diindahkan, bahwa tergugat hanya memberikan alasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta perpanjangan waktu, bahwa akibat kelalaian tergugat tersebut penggugat dirugikan karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, modal penggugat terikat, dan timbul biaya serta kerugian lain yang akan dibuktikan dalam persidangan, bahwa dalam perjanjian telah disepakati bahwa sertifikat akan diserahkan dan proses balik nama dilaksanakan setelah pembayaran lunas. Dasar hukum 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata, khususnya ketentuan mengenai perikatan dan wan prestasi, pasal 1238, pasal 1239, pasal 1243, ketentuan lain terkait. 2. Prinsip umum hukum perdata mengenali itikat baik, pelaksanaan perjanjian dan tuntutan ganti rugi akibat wan prestasi, petitum atau tuntutan. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat jumlah pokok yang masih terutang sebesar 700 juta rupiah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga morotari sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo 15 April 2023 sampai dengan pelunasan penuh. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar 100 juta rupiah, kerugian imaterial sebesar 200 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah atau melakukan proses balik nama sebagaimana diatur dalam perjanjian apabila pembayaran telah dipenuhi, dan apabila tergugat tetap ingkar, majelis hakim menentukan penyelesaian yang adil, misal pembatalan perjanjian atau melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan sesuai hukum yang berlaku.
7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Permohonan pembuktian. Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis tersebut di atas dan memperoleh pemeriksaan saksi ahli, misal ahli agraria, notaris, atau ahli ekonomi apabila dianggap perlu. Demikianlah gugatan ini kami ajukan. Besar harapan kami agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor berkenan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hormat kami, penggugat Siti Nihatus Saada. Surat replik. Perihal replik atas jawaban gugatan Puan Prestasi kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, nomor perkara PDM XX-1/2024/PN Bogor di tempat yang bertanda di bawah ini nama Tuan Andi diwakili oleh Siti Nihatus Saada. Eksepsi tidak ada. Pokok perkara sebagaimana telah diajukan. Kami langsung ke perkara yang terakhir, pokok perkara yang terakhir. Permohonan bukti dan saksi yang akan diajukan penggugat. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat memohon agar majelis hakim mengizinkan pengajuan bukti-bukti berikut pada saat persidangan. A. Bukti pengiriman dan penerimaan 2 buah somasi. B. Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 300 juta. Salinan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. D. Bukti upaya pemasaran alternatif dan bukti kerugian ekonomi yang diderita. E. Saksi-saksi yang mengetahui proses perjanjian dan somasi. F. Ahli jika diperlukan untuk perhitungan ganti rugi dan bunga. Rekonvensi tidak ada. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, dengan segala hormat, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 3. Memerintahkan tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta. 4. Menghukum tergugat membayar bunga moratorium atas sisa harga sejak tanggal jatuh tempo sampai pelunasan penuh, sebagaimana ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau besaran lain yang adil menurut pertimbangan majelis. 5. Apabila majelis hakim berpendapat perlu membatalkan perjanjian karena wan prestasi yang terus-menerus memerintahkan pembatalan perjanjian dan membenarkan penggugat menahan uang muka sebagai kompensasi sampai jumlah ganti rugi yang ahli ditetapkan atau menetapkan jumlah ganti rugi lain yang layak berdasarkan pembuktian. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 7. Mengabulkan permohonan pembuktian yang akan diajukan penggugat sebagaimana dirinci pada bagian B angka 7.1. 8. Memberikan putusan sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Demikian replik ini disampaikan. Penggugat meminta majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan agar keadilan dapat ditegakkan. Bogor 8 Januari 2024. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Surat pembuktian. Bukti P1, jenis akta atau perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Keterangan, perjanjian memuat harga tanah sebesar 1 miliar, ketentuan pembayaran 2 tahap, uang muka 300 juta dibayar saat penandatanganan, sisa 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Relevansi menjadi dasar kontraktual kewajiban pembayaran tergugat dan acuan jatuh tempo. Bukti P2, jenis kwitansi atau nota penerimaan uang muka. Keterangan, kwitansi atas pembayaran uang muka sebesar 300 juta yang diterima penggugat pada saat penandatanganan perjanjian. Relevansi membuktikan bahwa penggugat telah memenuhi prestasinya sebagai uang muka, sehingga kewajiban tergugat untuk melunasi menjadi nyata. Bukti P3, jenis 2 lembar surat teguran, somasi 1 dan somasi 2 yang dikirimkan penggugat kepada tergugat. Keterangan, somasi menuntut pelunasan sisa harga, bukti pengiriman melalui jasa pengiriman tercatat dan atau bukti tanda terima elektronik akan dilampirkan. Relevansi menunjukkan bahwa penggugat telah menyatakan lalai kepada tergugat sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUHP Perdata sehingga wan prestasi dapat ditegakkan. Bukti P4, jenis salinan iklan atau penawaran, bukti komunikasi dengan calon pembeli lain, serta catatan penawaran ulang.
jika ada keterangan dokumen yang menunjukkan upaya penggugat menjaga atau memasarkan tanah serta bukti bahwa tanah ditahan dari penjualan kepada pihak lain setelah adanya pembeli dan uang muka. Relevansi membuktikan itikat baik penggugat dan bahwa kewajiban mitigasi telah dilaksanakan sesuai batas wajar. Bukti P5. Jenis surat atau email WhatsApp yang relevan atau penggugat dan tergugat terkait permohonan perpanjangan waktu atau pengajuan kredit. Keterangan komunikasi tertulis yang menunjukkan permintaan perpanjangan waktu oleh tergugat dan tanggapan penggugat jika ada. Relevansi untuk menilai dalih tergugat mengenai proses pembiayaan bank serta apakah ada persetujuan tertulis mengenai penanggungan pelunasan. Bukti P6. Jenis lampiran jawaban tergugat yang telah didaftarkan dan di pengadilan termasuk dokumen permohonan kredit apabila dilampirkan oleh tergugat. Keterangan dokumen yang diajukan tergugat sendiri relevan untuk dikonfrontif dengan bukti penggugat. Relevansi sebagai bukti pembanding untuk menilai kebenaran dalil tergugat. Bukti P7. Jenis saksi-saksi fakta, orang yang hadir saat penandatanganan perjanjian, saksi penerima somasi dan saksi yang mengetahui kondisi pemasaran tanah. Keterangan nama-nama saksi dan uraian singkat keterangannya akan diajukan pada persidangan. Saksi antara lain notaris atau pihak yang menyaksikan perjanjian serta saksi pengantar somasi. Relevansi menguatkan bukti tulis dan memverifikasi peristiwa faktual. Bukti P8. Jenis laporan ahli, akuntan atau ahli ekonomi tentang perhitungan bunga moratoir, kehilangan kesempatan ekonomi dan besaran ganti rugi bila diperlukan. Keterangan perhitungan rinci yang akan dipergunakan untuk menentukan besaran bunga atau ganti rugi. Relevansi memberi dasar kuantitatif atas tuntutan bunga dan ganti rugi. Bukti P9. Jenis fakta-fakta yang mendukung pembentukan persangkaan hukum. Misalnya, fakta bahwa sejak jatuh tempo tidak ada pelunasan dan tidak ada bukti upaya pembayaran yang nyata. Keterangan rangkaian fakta yang menunjang inferensi wan prestasi. Relevansi digunakan sebagai bukti tak langsung untuk melengkapi bukti primer. Bukti P10. Jenis pernyataan tertulis atau lisan dari tergugat yang mengakui keterlambatan atau pengajuan kredit apabila ada dalam berkas. Keterangan jika tergugat memberikan pengakuan tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian. Relevansi pengakuan tergugat memperkuat klaim wan prestasi. Bukti P11. Jenis permohonan pengambilan sumpah sesuai ketentuan hukum apabila majelis meminta sumpah untuk memperkuat keterangan tertentu. Keterangan penggugat siap mengikuti prosedur sumpah apabila diminta. Relevansi melengkapi pembuktian sesuai pasal 1866 KUHP Perdata. Penutup, bukti-bukti yang tercantum di atas akan diajukan dan dibuktikan di persidangan sesuai urutan bukti dan ketentuan hukum acara. Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima dan memeriksa bukti-bukti tersebut, memerintahkan pemanggilan saksi dan ahli yang diperlukan, serta mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam pemutusan demi tegaknya kepastian hukum dan pemulihan hak penggugat. Demikian surat pembuktian ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bogor 15 Januari 2024. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Surat kesimpulan. Dengan hormat melalui surat ini penggugat mengajukan kesimpulan akhir atas perkara gugatan wan prestasi jual beli tanah antara penggugat dan tergugat. Berikut uraian lengkapnya. Eksepsi tidak ada dalam konvensi atau pokok perkara. Pokok perkara ini adalah wan prestasi tergugat atas perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak sepakat harga tanah 1 miliar dengan ketentuan pembayaran 2 tahap. Uang muka 300 juta dibayar pada saat penandatanganan telah dibayar oleh pembeli dan sisa 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan sampai lebih dari 6 bulan setelah perjanjian. Tergugat belum melunasi sisa pembayaran. Penggugat telah 2 kali mengirimkan somasi namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan tergugat wan prestasi dan memerintahkan tergugat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, atau apabila dipandang perlu membatalkan perjanjian dengan akibat hukum yang adil. Gugatan balik tidak ada. Bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi penggugat sebagaimana dalam surat pembuktian. Tanggapan atas bukti dan saksi lawan tidak ada. Petitum. Berdasarkan segala pertimbangan hukum dan bukti yang telah dan akan diajukan, dengan penuh hormat penggugat memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk A. menerima mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, B. menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023, C. memerintahkan tergugat untuk membayar kepada penggugat sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah, D. menghukum tergugat membayar bunga moratoir atas sisa harga sejak tanggal jatuh tempo sampai pelunasan penuh sesuai pasal 1243 KUHP Perdata, E. menetapkan apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap tergugat tidak melaksanakan kewajiban, penggugat berhak meminta eksekusi apabila majelis hakim mempertimbangkan pembatalan perjanjian sebagai alternatif yang adil, memerintahkan pembatalan dan menetapkan bahwa uang muka dapat ditahan sebagai kompensasi sampai jumlah ganti rugi final ditetapkan, atau memerintahkan pengembalian uang muka beserta ganti rugi sesuai perhitungan hakim. F. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. G. mengabulkan permohonan pembuktian penggugat sebagaimana tercantum pada surat pembuktian yang diajukan. H. memberikan putusan yang adil dan memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak penggugat sesuai asas pasca sunt servanda dan ketentuan KUHP Perdata. Penutup, demikianlah kesimpulan penggugat disampaikan. Penggugat memohon majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang telah dan akan diajukan, memanggil saksi-saksi dan ahli sesuai kebutuhan, serta memutus perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku demi tegaknya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik. Bogor 22 Januari 2024. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Putusan perkara nomor 168/PDTG/22/2024 PN Bogor. Bismillahirrohmanirrohim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara pihak penggugat Tuan Andi bertempat tinggal Kecamatan Cisarua Bogor, tergugat Tuan Budi bertempat tinggal Kecamatan Cisarua Bogor. Telah diputuskan perkara gugatan wan prestasi jual beli tanah dengan uraian sebagai berikut. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan wan prestasi terhadap tergugat berdasarkan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, di mana kesepakatan harga adalah 1 miliar dengan pembayaran 2 tahap. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah uang muka pada saat penandatanganan. Bahwa tahap kedua sebesar 700 juta harus dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, tetapi sampai dengan lebih dari 6 bulan sejak perjanjian tergugat belum memenuhi kewajibannya. Bahwa tergugat telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali yang tidak diindahkan oleh tergugat. Bahwa tergugat hanya mengemukakan alasan belum mendapat pinjaman bank dan meminta perpanjangan waktu, tetapi alasan tersebut tidak dibuktikan dan tidak menghapus kewajiban pembayaran menurut isi perjanjian. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata mengenai wan prestasi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan prestasi atau menuntut pembatalan perbuatan lain beserta ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas kebebasan berkontrak. Oleh karena itu, gugatan penggugat perlu diperiksa dan diputus. Bahwa telah memberikan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, dan keterangan para pihak di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena gagal melakukan pembayaran tahap kedua sesuai dengan perjanjian, serta bahwa somasi telah dikirimkan oleh penggugat namun tidak digubris oleh tergugat. Mengingat 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata ketentuan tentang perikatan dan wan prestasi. 2. Undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang relevan. 3. Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2023 serta bukti-bukti lainnya yang diajukan para pihak. Mengadili 1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat. 3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sejumlah uang sebesar
700 juta rupiah sebagai sisa pembayaran harga tanah yang telah jatuh tempo. 4. Menghukum tergugat untuk membayar bunga keterlambatan atas jumlah tersebut sejak tanggal 15 April 2003 sampai dengan tanggal pembayaran penuh dengan bunga sebesar 12% per tahun atau dengan bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah biaya perkara sesuai ketentuan. 6. Menetapkan bahwa apabila tergugat dalam waktu 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak melaksanakan pembayaran pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4, maka penggugat berhak untuk memohon eksekusi terhadap putusan ini dan memenuhi pembayaran. Dan atau B. Menyatakan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum dan menuntut pengembalian uang muka sebesar 300 juta rupiah beserta ganti rugi yang timbul akibat uang prestasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, dengan catatan bahwa keputusan mengenai pembatalan perjanjian dan perhitungan ganti rugi akan diproses lebih lanjut bila penggugat mengajukan permohonan eksekusi atau tuntutan lanjutan. 7. Menyatakan bahwa apabila penggugat memilih untuk menyatakan pembatalan perjanjian dan menuntut pengembalian uang muka, maka untuk menghindari kerugian lebih lanjut, para pihak dapat mengajukan perhitungan final atau hak dan kewajiban masing-masing, termasuk tuntutan ganti rugi tambahan atau restitusi dalam proses terpisah di pengadilan. 8. Menetapkan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun masih ada upaya hukum biasa selama pelaksanaan tidak terganggu oleh keputusan perkara banding. Keputusan ini dapat dieksekusi menurut peraturan perundang-undangan jika tidak dilaksanakan secara sukarela. Amar putusan. Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan isi perjanjian, tergugat berkewajiban melunasi sisa pembayaran paling lambat 3 bulan setelah tanggal perjanjian. Kegagalan tergugat memenuhi kewajiban tersebut telah memenuhi unsur uang prestasi. Alasan yang dikemukakan tergugat berupa permintaan tambahan waktu karena mengajukan pinjaman bank bukan merupakan dasar hukum yang membebaskan dari kewajiban kontraktual tanpa persetujuan tertulis dari penggugat. Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan telah melakukan upaya somasi yang patut sebelum mengajukan gugatan. Oleh karena itu, tuntutan pembayaran sisa harga oleh penggugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana amar di atas. Pemberitahuan hak upaya hukum. Putusan ini dapat diajukan upaya hukum banding menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku oleh pihak yang merasa dirugikan dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian putusan ini dibuat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hakim Ketua tertanda.